wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdi. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu tsaminah. Nasihat yang ke-8. Anil A'mash, diriwayatkan dari Sayyidina A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu. Isi daripada riwayat tersebut, man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi. Wal ma'na man tamassaka ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wajtina bil ma'asi bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa wa man tamassaka ala umurin mukhalifatin li syar'i falahu sayyi'atun katsiratun ajizatil alsunu an dzikri dzalika bil adat. Hadratul muhtaramin, dumateng para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para ustad, para kiai ingkang minulya, hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali kajian kita di malam Ahad ini, marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bersama menunaikan ibadah salat maghrib. Kita laksanakan dengan berjamaah, disambung dengan duduk kita di tempat yang mulia, di waktu yang istimewa, guna menghidupkan salah satu daripada syariat Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah sampai ke tempat yang mulia ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan terangkatnya derajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan duduk kita untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, kita membela syariat beliau lewat duduk kita di dalam majelis ilmu. Di akhirat mudah-mudahan kita mendapatkan pembelaan dari beliau, mendapatkan pertolongan dan syafaat dari beliau, dikumpulkan kita bersama dengan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang sanget kaula mulyakaken, sampailah kita pada nasihat yang ke-8. Nasihat yang ke-8 daripada kitab Nasaihul Ibad, diriwayatkan daripada Sayyiduna A'mash yang bernama Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Sedikit menyingkap tentang biografi daripada Sayyiduna A'mash. Beliau dilakopi dengan nama A'mash. Sebenarnya
Nama beliau adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Ini biasa orang-orang sana itu suka memberi lakob. Kadang-kadang lebih dikenal lakobnya daripada nama aslinya. Juga banyak menggunakan kunyah. Kunyah itu dia dipanggil dengan panggilan anak pertamanya. Umpama kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah bernama Muhammad bin Abdullah, tapi punya kunyah Abul Qasim. Abul Qasim. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan nama aslinya. Bukan nama aslinya. Abi Yazid Al-Bustami itu bukan nama aslinya. Itu kesukaan orang-orang Arab. Sampai Abi Hurairah, kan? Itu nama aslinya Abdurrahman bin Sokhr. Dikasih gelar oleh kanjeng Nabi yang menyematkan ini. Abu Hurairah, ya Abahir. Hei ayahnya kucing. Nama awalai. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu hatinya ini dipenuhi dengan kasih sayang. Hatinya dipenuhi dengan kasih sayang. Jangankan terhadap sahabat dan teman, terhadap musuh pun mereka itu kasih sayang. Bahkan bukan hanya kepada musuh, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hayawan, terhadap benda mati sekalipun mereka itu sangat kasih sayang. Lho keenten tiang iman kok gak duwe kasih sayang. Jare wong Jawa mentoloan. Mentoloan. Perlu dikoreksi kembali keimanane. Soalnya kita iman kepada Nabi Muhammad yang mempunyai misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mau ndak mau sebagai pengikutnya pun juga demikian. Sekalipun tidak mampu 100% mencontoh, minimal lah. Kadang-kadang salah sedikit dieling-eling sampai 5 tahun. Jadi ketinggal wajah ketok kesalahan. Ini bukan akhlak orang mukmin. Dia berusaha memperbaiki dirinya, dia berusaha merubah dirinya menjadi semakin baik, tapi betul diterima oleh masyarakat. Oh, iku ngene. Piye nang ngono iku? Saiki sapi. Giling-giling kadang-kadang ngoten niku. Itu bukan akhlak orang yang beriman. Nggih. Kurang tersakiti ya napa dibanding kali Gusti Allah. Yang menciptakan Allah, yang menumbuh kembangkan Allah, yang membekali pengetahuan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberi kesehatan Allah. Segala-galanya kenikmatan yang ia rasakan dari Allah. Uripe didamel menyekutukan Allah, tidak mempercayai Allah sebagai Tuhannya. Boten dendam Gusti Allah. 70 tahun ia mengkufuri atas keesaan Allah. Katene wafat kurang saulan tobat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 70 tahun dihapus secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saat itu juga diterima di kalangan para sahabat sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki akhlak orang yang beriman. Salah sepele 5 tahun eling terus. Gak dikek kesempatan dadi wong apik blas pun. Nah, enggak seperti itu akhlak orang yang beriman, nggih. Abi Hurairah niki mempunyai gelar Abi Hurairah. Napa oleh? Karena ia sayang dengan hayawan yang bernama kucing. Jadi enten kucing niku mboten mentolo ambek nek kapak katuan. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam lengan bajunya. Biar kucing itu biar bisa istirahat dengan tenang, mboten sampai katuan. Loh, ada mendek ngriki mboten sampai ada mendek ngriko. Tangletaken sinate umroh saat kondisi cuaca ekstrim,
dingin. Kadang-kadang 6 derajat. Waduh, ngeten nggih. Lah niku kucing kan kemegel. Lah niku dilebetaken ning ngriki sama beliau. Saking sayangi teng kucing. Sampai digelari kali kanjeng Nabi Aba Hurairah. Bahkan Abu Yazid Al-Bustami namanya bukan Abu Yazid, tapi lebih terkenal Abu Yazid daripada nama aslinya. Ini kan Hidir itu lakop. Ini nama aslinya bukan Hidir, tapi terkenal Hidirnya bukan nama aslinya. Ini kan sampai ketutupan jeneng asli ini, lakopnya yang terkenal. Nih. Dan A'mash itu nama aslinya adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Al-Kufi itu berarti dari Kufah mereka, Irak sama mungkin ya, Kufah. Mengapa beliau dikasih gelar A'mash? A'mash itu rabun berat. Jadi sejak kecil beliau mengalami rabun berat. Enten meripati. Cuma hitamnya itu tertutup kayak selaput. Agak kelihatan keputihan ngatan akhirnya mboten hitam-hitam. Dadi mboten ketinggal blas, Bang. Mboten ketinggal blas. Nek a'ma memang buta. Niki nek A'mash niki rabun berat. Lewat dari julukan, dari lakop. Sak mungkin tersinggung nggih. Merasa terhina. Nggih anak wong bungkuk jelek bungkuk. Tersinggung. Orang Arab mah biasa. Subhanallah. A'mash memang kondisinya rabun berat. Mereka yang dijuluki sama ulama-ulama itu sebagai A'mash. Tapi sekalipun beliau itu mengalami rabun berat sejak kecil, tidak menyurutkan semangat thalabul ilmi. Nggih. Padahal kondisi buta, mboten ketinggalan apa-apa, tapi tidak menyurutkan semangat ia untuk mencari ilmu. Karena ia tahu hanya dengan duduk dalam majelis ilmu, faham boten faham, nulis boten nulis, pergi meninggalkan majelis ilmu, sudah terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaannya majelis ilmu. Nih, terampuni dosa-dosanya secara otomatis nih, kawan. Humul qaumu la yashqa bihim jalisum. Mereka itulah komunitas yang tidak akan celaka orang-orang yang bergabung di dalamnya. Kurang nopo? Jelas hadisnya. Tapi tuh kok semangatnya kok semakin menyurut nih. Dan orang dulu ini sekalipun buta tidak menyurutkan semangat mereka di dalam mencari ilmu. Sampai saking semangatnya ngaos ilmu, sekalipun dalam kondisi buta, beliau ini Imam Ahmad ini mempunyai gelar Sayyidul Muhaddisin, penghulu daripada ulama-ulama ahli hadis. Lampunah. Yang dibidangi bukan hanya ilmu hadis, ilmu tafsir beliau bidangi. Nih, ilmu hadis secara otomatis don. Nek tasawuf pun kadengane. Itu A'mash. Sampai sekalipun buta, bukan cuma hafal Quran, nih sak tafsir, ahli beliau itu. Pada kondisi betul. Hadis itu enggak kurang dari 1.300 hadis yang beliau hafal. Berikut sanad-sanadnya nyambung sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kalau satu hadis saja mencapai 50 sanadnya tutukannya Nabi masa beliau, masa beliau. Dari fulan, saya meriwayatkan hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan, fulan dari fulan, dari gurunya, sampai 50 orang itu satu hadis. Lah kalau kali 1.300 berapa nama yang dihafal itu? Nek mboten tiyang cerdas. Nih, saja nih enggak kudu cerdas, semangat ini lah. Itu A'mash, Sayyidul Muhaddisin. Nih, mempunyai gelar Sayyidul Muhaddisin. Ilmu
yang beliau bidangi unggul dalam segala bidang. Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan ilmu hadisnya. Itu Sayyidina A'mas kalah sing melek kadang-kadang. Nah, sing melek kalah dengan semangat beliau. Sampai dikatakan oleh Imam Waqi' Ibnul Jarrah, beliau mengatakan Sayyidina Al-A'mash sekalipun kondisi buta berat itu sejak balik belum pernah beliau itu ketinggalan sholat berjamaah. Tidak pernah beliau sejak balik meninggalkan sholat berjamaah. Niki sing berkata bukan pengakuan A'mash ya mbak, tapi Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Beliau mengatakan Sayyidina A'mash gak pernah sejak balik ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan bukan hanya itu, ketika beliau sudah mencapai usia 70 tahun, boten nate ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam. Nah, 70 tahun, sak mangken kakean alasan Pak 70 tahun, Pak. Sing keringgingan, sing non niki 70 tahun sampai usianya nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di belakang imam mengikuti takbiratul ihram bersama dengan imam. Sapinten semangat iku jenengan dibandingkan dengan mereka. Ojo 70 tahun sak mangken niki nggih. 50 tahun mau pun banyak alasan. Enak berangkat nak jamaah, bapak wis tuwa nak kok nomo mulai biyen nom yo gak tahu jamaah. Leng subhanallah. Niki 70 tahun. Apa yang menjadikan beliau semangat? Keyakinan, Pak. Keyakinan dalam hati ini yang mendorong sehingga muncul itu semangat. Dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim, berarti hadis sahih muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kanjeng Nabi mengatakan man shollah, tiang sing sembayang jamaatan secara berjamaah arba'ina yauman, tiang sing sholat berjamaah jangkep sekawan doso dinten. Walam yafuthu takbiratul ihrami ma'al imam, petang puluh dinten gak pernah ketinggalan sama sekali untuk mengikuti takbiratul ihram di belakang imam. Artinya itu takbiratul ihram itu imam takbir usolli fardhal isya'i imaman lillahi ta'ala Allahu akbar, jenengan langsung usolli fardhal isya'i makmuman lillahi ta'ala Allah. Itulah orang yang dimaksud menjumpai takbiratul ihram dengan imam. Lah nek kapak koyok ngoten enggak ada pembicaraan satu dengan yang lain di antara mereka. Nek kapak sabun iqomah, nama mulai nguber takbiratul ihram. Ya. Lah sak mangken komat sudah dikumandangkan, sing ngobrol panjat ngobrol, sing rokokan sik nutukno rokokane. Kapan katene iso menangi takbiratul ihram? Sampai guru kula matur termasuk wong sing elek tata kramane nang pangeran. Termasuk tiyang sing awon tata kramane kali Gusti Allah nalikane iqomah dikumandangkan dhek sik pancet ngecebret dengan yang lainnya. Kira-kira ngomong apa mawon nih, kok lebih penting ngomongnya daripada bermunajat dengan Allah. Kok terlambat zaman mang jam 5 turun teko nang dia. Ngomong apa nih? Nan? Napa pentingnya? Mbok ya takbiratul ihram dengan imam kita utamakan. Ini kan.
Terus kanjeng Nabi sinten tiyang sing ngelampahi salat berjamaah 5 waktu dalam 40 hari enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam. Kataballahu lahu bara'atan. Allah memastikan orang tersebut mempunyai 2 kebebasan. Coba. Nih. Masya Allah, murah betul Gusti Allah niki dumateng kula jenengan sebagai umat Nabi Muhammad. Sayang betul. Nih. Sayang betul. Dieman betul panjenengan kali pangeran ini. Duduk boleh kula jenengan sing istimewa mboten, tapi keranten kita bernisbat kepada Kanjeng Nabi sallallahu. Itu yang menjadikan kita ini disayang sama Allah. Banyak peluang. Nggih. Sampai Sayyidina Ali nemen cilokon. Jadinya ngatan. Ya apa katene ciloko? Sayyidina Ali matur ngatan. Ya apa katene ciloko nek kapa ana umat dek ngarepe Nabi Muhammad. Dek burine Nabi Isa. Dek tengah-tengahe Imam Mahdi. Enggak akan mungkin celaka. Lu kok sik celaka ae saking kebajute ngoten ta, Pan? Nggih. Niku para. Apa 2 kebebasan yang dihadiahkan oleh Allah kangge tiyang sing istiqomah salat berjamaah 5 waktu selama 40 hari menjumpai takbiratul ihram bersama dengan imam. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, terbebas dari sifat kemunafikan. Nggih. Enggak ada dalam hatinya benih-benih kemunafikan betul sing nyebab abadi di nisore neraka sing paling di bawah orang kafir, di bawah orang Yahudi, di bawah orang Nasrani, di bawah Majusi. Saking nemen nih munafik nih. Boten saged mentas. Ojo di tingkatan sing nomor 7 mentaso, tingkatan rokok sing nomor kali pun boten mentas pun selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Ketika enten seseorang istiqomah 5 waktu menjumpai takbiratul ihram bersama dengan imam selama 40 hari, terbebas. Gusti Kanjeng Nabi sing jamin terbebas dari sifat kemunafikan. Nomor kali bara'atun minan nar, terbebas dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Sajane para rawuh ingkang sangat kawula muliakan, kula jenengan tirakat niki mawon cukup, Pak. Tirakat niki mawon cukup, Pak. Imam Haddad ada cerita dalam satu kitabnya. Imam Haddad, ada seorang santri kepingin ngaji ilmu kimia nang kiai, ngeroba watu dadi emas. Niku kimia. Nih, kepingin belajar ilmu kimia nang seorang kiai. Nah, kiai ini wali para rawuh. Enten santri kepingin ngaji kimia nggih boten ditolak. Ya napa? Maturi kiai, ya dengan syarat. Dengan syarat tak ajari ilmu kimia. Meroses watu iso gak cuma dadi akik tapi dadi emas. Tak ajari. Nih, tapi dengan syarat. Satu aja syaratnya. Nggih, siap. Niki Imam Haddad sing cirios. Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sing nyusun rotib niku. Satu syarat. Napa syaratnya kiai? Berjamaah di mburiku 40 dino enggak terlambat takbiratul ihram. Niki syaratnya. Berjamaah di belakang kiai selama 40 hari enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Luar biasa niki dapaten biasa. Kedabalan temen wudu ini. Lengge. Akhirnya dilampahi para. Nek subuh niku mboten enten persiapan jam sekawan mboten nututi wong subuh sak mangke jam sekawan lebih seprapat nggih mboten nututi jam 3 jam kali dipersiapkan sampai
tutup para kantun 1 hari. Nggih. Ati pun seneng niki karena sudah mendarah daging, sudah merasakan nikmatnya salat di belakang imam. Pertama kali berat tapi ijtihad dengan betul, dikasih kenikmatan oleh Allah. Di balik keberatan tersebut dia merasakan nikmatnya untuk salat di belakang imam. Wah, akhirnya hari terakhir niki pun senang pun nikmati dari enteng. Zuhur jam 11:30 persiapannya jam 11 niku enteng munan. Etikaf dek majelis setengah jam niku enteng munan. Asar nggih ngoten enteng. Maghrib isya nyambung, subuh mulai jam 9 enteng munan. Karena sudah menjadi kebiasaan. 1 hari ketika mau jamaah sholat subuh piyambake ngambil toyo. Zaman singen ngerek. Ngambil toyo bidalwi dengan timbo nih. Ketika mondot toyo dengan timbo untuk memenuhi air mau dipakai wudu, tiba-tiba air yang diambil dengan timba ketika tersentuh tangannya berubah menjadi mengkristal. Aneh nih. Banyu nih sing dipundhut kali timba niku tersentuh anggota tubuhnya secara otomatis berubah mengkristal. Nggak nyadar dia kalau itu berubah menjadi emas. Disok malih orang sumur. Ya Allah, kok atas? Wah, apa nih? Disok malih, kertak. Mundut tuyo mana? Tuyo. Sini mana tuyo? Diangkat ngeten, disok kesenggol tangannya, kertak. Betul tadi tuyo, tadi emas. Tapi betul sadar. Ngoten terus niku. Sampai waktu niki semakin mepet. Kuwatan, ya Allah, ya apa niki Gusti? Waktale pun mepet subuh. Sementara kula dene ngambil air wudu. Layan apa kajinge ambil air wudu? Setiap air yang tersentuh tangan berubah mengkristal. Mboten nyadar nek Pak DE pertama kali mondok tujuannya kepingin belajar ilmu kimia. Lulus hanya dengan masuk akal mboten? Kalau Allah sudah berkenan. Nggih, mboten katik notal-notal pun belajar ilmu kimia mboten atik. Nggih, enggak perlu matematika pun niki. Ngeten. Akhirnya napa? Bareng kirang 1/4 dianggap pun mboten nututi putus asa, Bro. Niki mulai jam kali nih. Ngeten tok mboten dadi-dadi nih. Putus asa pun. Mlajeng teng dalem kiai. Kiai dos pundi niki kiai? Ana apa? Kiai ini wali, Bro. Ana apa? Kula niki badene wudu kuatos ketinggalan takbiratul ihram berjamaah kali kiai. Lah terus, lah setiap ambil toyo niku kula niki mengkristal. Mulai jam kali kula ngeten niki ngantos sak mangke niki toyo sing kesentuh kula mengkristal. Ya napa jawaban kiai? Al-an sirta kimiawian. Saat ini engkau telah berubah menjadi ahli kimiawi. Ya, wis tercapai tujuanmu. Yai pun mboten niki sing kula maksud pun enggak ada sama sekali kalau keinginan untuk jadi kimiawi pun kula ngaji terus tenginan. Barokah ini gimana? Tadi jenengan sukses 40 hari ojo bangga terus. Nggih. 40 dino hasil mana terus berkali-kali mempunyai kepastian dari Allah terbebas dari 2 hal, sifat munafik dan neraka. Lulus mana? Belajar mana? 40 dina mana? Terbebas lagi terus semakin berjalan dan semakin jauh antara jarak kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala berkat niki. Lah niki Imam A'mash 70 tahun enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam. Pramila Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat selesai ibadah salat niki sering kalau sampai akan melebet Kanjeng Nabi teng kamare teng daleme tiba-tiba terdengar tangisan. Miyas Kanjeng Nabi. Diparani sahabat nangis. Malah dipikir, apa yang menjadikan kau menangis? Jawabane A'rabi niki wau, ibili ya Rasulullah, untukku kula Gusti Kanjeng Nabi. Ada apa dengan onta kamu? Untuk kulo ical Kanjeng Nabi. Itu satu-satunya kendaraan yang saya miliki, yang saya datangkan dari luar negeri. Sak mangkin ical gara-gara kulo damel berjamaah. Ya napa Kanjeng Nabi?
Bukan berarti kanjeng Nabi nggak butuh kendaraan, tapi kanjeng Nabi ingin merubah orientasi sahabat Badui ini supaya punya orientasi akhirat. Jawaban kanjeng Nabi ngeten, "Walah, sampeyan nangis iku mang tak pikir gara-gara ketinggalan takbiratul ihram. Gledek nangis sampeyan gara-gara kehilangan unta." Ngoten kanjeng Nabi. Napa kanjeng Nabi mboten kersa unta? Kersa. Nih. Tapi itulah kehidupan orang yang beriman, lebih mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Akhirnya batu ini nyaut. Nih. At-takbiratul ihram khairun min ibil ya Rasulullah. Wahai utusan Allah, apakah takbiratul ihram nilainya lebih mewah, lebih baik daripada unta saya yang hilang? Jawaban dari Nabi, bal khairun bimil'il ardi ibila. Gak cuma luwe istimewa dibanding unta siji sing ilang, tapi luwe istimewa dibanding donya sing dibeki kelawan sekali takbiratul ihram dengan imam, keistimewaannya melebihi daripada nilai unta yang memenuhi alam semesta. Coba sakniki dek patoke masjid niki sing enten nggene cancangane sapi niki dibeki unta sak menten niki enten berapa nilainya? Nggih, sampean benjing beli pinten renjanae? Gangsal pun pinten bondone gangsal niku. Cuma gangsal niki pinten bondone? Kalau satu saja senilai berapa? 20 kali gangsal 100. Niku pun mboten ya. Nambah maneh rupane niku abot rupane. Nggih. Soale mahal nih 5, padahal sapi 5 ekor regane pun 100. Lah nek unta gangsal. Ojo gangsal. Bekono niki halaman niki dengan unta. Berapa sudah nilainya niku? Niki sehalaman tok. Lah sak kepuh napa niki? Sido kepuh. Berapa unta niki dipenuhi dengan unta niki? Nah, lah sak buduran dipenuhi dengan unta, berapa unta? Satu unta berapa? Dikali banyaknya satu buduran berapa coba? Niki mboten sak buduran, Pak. Bal bimil'il ardi ibila, bahkan lebih istimewa dibandingkan bumi yang dipenuhi dengan unta. Itu sekali takbiratul ihram. Coba, non, inilah hakikat kekayaan kita. Nih, mergane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu rela menginfakkan pasari. Nih, saat itu pasarnya senilai 600 dirham. Kalau satu dirhamnya itu senilai, binginannya kalau total 600 dirham itu kalau sekarang itu kurang lebih berapa miliar nih? Sampai supe loh. Ya Allah. Nih. Antara supe pun. Nih. Itu kira-kira 30-an berapa miliar? 600 dirham itu kalau dikuruskan dengan rupiah sekarang itu bernilai 60-an miliar. Sayyidina Umar di toko kebun korma. Ketika Sayyidina Umar niki lelah, nggih, akhirnya melebet teng kebun korma. Lah kebun korma nek kata korma ini kan isis, nggih. Tanaman banyak menaungi sehingga mboten terasa panas, ketileman teng riku. Bareng ketileman sampai ketinggalan sholat berjamaah asar. Ketinggalan sholat berjamaah
asar dengan imam, bareng ketinggalan salat berjamaah asar, nyadari, ya Allah, gara-gara kebun kurma kula niki Gusti kula ketinggalan takbiratul pun saat ini yang menyebabkan saya ketinggalan takbiratul ihram dengan imam, saya infakkan fisabilillah sebagai tebusan atas napa niki, atas ketinggalan saya satu kali takbiratul ihram dengan imam. Bayangkan. Cuma ketinggalan tok nih, mboten ninggalane jamaah, ketinggalan takbiratul ihram tok. Diganti ini dengan sedekah kebun kurma. Sak makin gara-gara 50.000 wani ninggal sembayang. Bukan ninggal takbiratul ihram mboten, tapi wani ninggal sembayang gara-gara 50.000. Nek singen rela mengorbankan 30 miliar karena ketinggalan takbiratul ihram. Sampai sak menten keyakinan mereka. Berebut keuntungan akhirat, keuntungan yang hakiki yang gak akan sirna selama-lamanya. Nih, itu takbiratul ihram. Kayaknya Nabi mengatakan seperti itu. Mereka nih diriwayatkan oleh Sayyidina A'mas, beliau mengatakan kajian kita malam hari ini, beliau mengatakan ya kan. Astagfirullahaladzim. Niki. Mangkana rasumali at-taqwa kallatil al-sunu an wasfirib hidinihi. Sinten tiyang mawon, sinten mawon pun sing modal uripe niki adalah takwa kepada Allah. Modal hidupnya adalah takwa kepada Allah. Niscaya lesan ini tidak akan mampu untuk menghitung dan menyebutkan seberapa banyak keberuntungan agama orang tersebut. Coba saat ini ketika kalau jenengan ngepirengaken keterangan sing model kayak ngeten, nggih, menjumpai takbiratul ihram dengan imam sekali kemawon nilainya di sisi Allah seperti yang disaksikan oleh Rasulullah lebih mahal daripada dunia dipenuhi dengan onta. Sekali, 2 kali, 3 kali, berapa jumlah kain kita? Mampu menghitung? Ojo untuk sak donya bae. Untuk sak lapangan man belenggar menghitungi. Lapo kate dihitung gak melok duwe. Lho niku nek dikalkulasi para. Cuma karena keimanan kita ini lemah sehingga jaminan sing kaya ngoten kita enggak percaya. Makanya kita sering mengabaikan. Kok gak ngandel nang sabda Kanjeng Nabi, nang belantik percaya. Nang Kanjeng Nabi mboten percaya. Aneh kan niki. Nen, baru Kanjeng Nabi niku dituntun dengan wahyu, mayantik anil hawa. Tapi kita kayak nggak yakin dengan yang demikian. Kita lebih percaya terhadap yang nyata daripada yang nggak nyata. Sampai Sayyidina Ali matur ngeten, nggak bisa dikatakan iman, nggak bisa dikatakan iman sebelum orang itu lebih meyakini terhadap janji Allah, lebih meyakini terhadap janji Allah daripada harta yang ada dalam tangannya, dalam genggamannya. Jadi pangeran nama nih masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih yang ditanam tumbuh tunas 7 tangkai. Setiap tangkai mengeluarkan benih berjumlah 100. Gara-gara satu benih ditanam di dalam jalan Allah menghasilkan 700 butir. 700 butir berkembang. Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat, itu janji Allah, mboten mungkin bleset. Nggih. Kira-kira nih janji Allah sing kayak ngeten dengan uang yang kita pegang yang dipegang oleh tangan kita, lebih yakin mana kita memegang uang niki ambek jaminan pangeran? Delok wonge dhisik. Nah, teman ya saestu. Bukan kata yang medit men heran merau. Masa heran. Nggih imane sak manten niku. Sayyidina Ali mata betul. Enggak bisa dikatakan iman yang baik. Nek kapak dia lebih yakin terhadap uang atau harta yang dipegang oleh tangannya daripada firman atau jaminan Allah dalam Al-Quran. Ini bener mawon merau. Sayyidina Ali
Napa? Nate mboten dahar 3 hari 3 malam matur teng garwane Sayyidah Fatimah. Gak ono apa-apa sing iso didol lah. Nggih. Kula enggak ada jari hadiah kemantenan duki Kanjeng Nabi, duki Rasulullah. Ridho sama nek kapek iku didol, monggo pun damel keperluan keluarga para. Jari hadiah kemanten duki Kanjeng Nabi disate. Sayyidina Ali beto jari dibetu teng pasar. Derek tutup pasar wong Sayyidina Ali. Dipapa kali tiang-tiang. Wis gak usah mlebu nang pasar. Nih. Apa yang kau mau wahai Abul Hasan? Menjual jari. Menjual jari. Pun betul saya disate kula sing numbas. Sama sate pinten tak dol 6 dirham. 6 dirham cuman. Nggih pun kontan 6 dirham plek. 6 dirham bro. Langsung dibayar. Mantuk Sayyidina Ali nih. Betok 6 dirham. Bareng betok 6 dirham di dalan enten pengemis. Pengemis dalil, pinter niki. Nggih, may yukridullah qardan hasanan fayudha'ifahu. Nah niku. Nggih, niku pengemis tapi dalil. Sinten tiyang sing ngutangi pangeran niscaya akan dibayar berlipat ganda sampai 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Sayyidina Ali kepireng ayat mboten kuat para rawuh, langsung tanpa mikir 6 dirham hasil jual jari istrinya untuk kepentingan keluarga karena 3 hari 3 malam belum makan, tanpa pikir panjang dibelah. Tak utangi pangeran. Plek. Nggih nemen terima kasih ini pengemis. Saya sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Sinten tiyang sing ngutangi pangeran. Dibalas dengan Allah berlipat-lipat. Langsung dibayar plek. Nggih mantuk dengar-dengar iku dengar-dengar iku duduk pole gak iso mlaku mikir nek tutuk omah dhisik gak duwe duit lah dilabrak kabeh. Sina, dadi melampak kelewek lah. Ya napa mikir kali. Iki aku mau nggawa apa iki? Jare ilang duit gak ono. Nih. Keleweh ambek memperlambat perjalanan ngoten nggih ya. Bek menawa talan nemu apa-apa. Mboten lidak warau. Dari tutuk ngriyane niki lho keyakinan warau. Dibalas spontan kali Gusti Allah. Tapi nek wis mari gak mangan 3 dino ya. Sampean kepingin balasan kontan tapi gak betalu. Nek 3 hari 3 malam. Akhirnya tahu enten badui nuntun unta. Ya Abul Hasan, wahai Imam Ali, Abul Hasan, kerso apa jenengan numbas unta kula niki? Jare Sayyidina Ali, awakku iki 3 dina 3 bengi gak mangan, mbok tawani regane unta kok cuma Mercy. Mercy sing napa 320 dan sing napa niki ya, sing masyaallah ndelok ithok niku nen. Nggih. Niku. Jare nane mboten kecil ate wong donya. Nggih. Mboten minder, mboten pede Sayyidina Ali sekalipun orang miskin cuma masalah donya pede. Gak usah minder wong donya ae. Jadi Sayyidina Ali, ya gak apa-apa tak tuku asalkan mbok utangno. Nek kontan ya sik dhisik. Nek no sama utangno tak tuku gak apa-apa. Nggih pun kula sadhe jenengan kelawan utang. Mboten napa-napa tumbas utang mboten napa-napa. Asalkan didik emas nggih. Betul ribawi nih, nanti betul apa? Sama sate pinten? Kulo sate 600 dirham. Nggih, sate 600 dirham. Iya. Nggih, 600 dirham. Dituntun oleh Sayyidina Ali. Dituntun oleh Sayyidina Ali. Kita itu tentang patok, dibetul tentang patok. Sapa sing gelem tuku unta? Mari ngaten disetop kali patokan. Sama sedhepe Abul Hasan. Aku iki tukune 600. Aku iki tukune 600. Kata sampe ke ibadi piro? Enten ah. Belantik model kok ngeten iki. Situ kale bati ya. Gak ngarep ditutukaken niku. Niki ditutukaken. Soale donya jare donya. Aku kulake 600 sama ke ibadi piro? Enggih pun kula paringi 6.000. Subhanallah. Dari 600 dikasih 6.000. Pelak kontan. Mantep wae.
Mantu tutuk gerir langsung diblekakan tentang Sayyidina Fatimah. 6.000. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, sama niki dodolan model kaya apa? Jare siji regane 6.000. Ya ngene iki lho nek kapak dagang nang pangeran. Jare sama nek kapak dagang nang pasaran, payu 6 dirham, tapi tak dol nang pangeran diregani 6.000. Berlipat pinten niki coba? Masya Allah. Nggih, cuma nambahin 0 tok. Akhirnya monggo pun teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dengan Nabi bro. Karepe seneng lah nyeritakaken nggih, seneng ayo mak bareng-bareng mayoran lah boleh mantu dapat untung. Bareng diberangkat tengahnya Nabi, subhanallah pun dipapak kali kanjeng Nabi teng daleme dibuka selambune ngeten griyane niku. Ya Ali, ya Fatimah, ya Hasan, ya Husain. Aku sing cerita nang sampean apa sampean sing cerita nang aku? Kejadian sing mang sama lakoni. Ya Allah, ya. Kanjeng Nabi pun semerap, pun semerap, maka dikatakan, ayo, sampean sing cerita nang aku apa aku sing cerita nang sampean? Jadi Sayyidina Ali, nek kalau sing cerita mek ngoten tok niku, tapi jenengan sing cerita hakikate. Jenengan mau ya sing cerita? Ya wis. Tak ceritani ya, nggih. Nggih semerap lah. Ngerti ya zaman sapa sing gawa unta iku? Mboten ya Rasulullah, iku ngono malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga membawa onta turun ke permukaan bumi. Saking kenapa nih Gusti Allah nang keluarga kanjeng Nabi. Belan sampai sama malaikat Jibril disuruh turun oleh Allah masuk ke dalam surga membawa onta. Ngerti sama sing mapak di patok iku? Mboten, iku malaikat Mikail. Di endi jeneng wong patok wani ngekeki bati 600 sampai dadi 6.000. Ya, oh ya malaikat. Ya pantes mawon. Ngerti zaman unta sing zaman sing digawa ambek malaikat Jibril zaman dol mang, mboten ngerti ya Rasulullah, iku ngono kendaraane Fatimah besok di surga. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya sami samonten waro. Arti nih nggak ada nilainya di hadapan mereka itu tentang masalah dunia niki. Ya sampai nilai. Sinten yang sing modal ini ketakwaan, ndak akan mampu lesan ini menghitung keuntungan agama orang tersebut. Ya. Lah niku tak berarti kamu kayak ngoten. Lan jenengan nek kapan teng pasar maos zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diutar-utar wiritan niku wau. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diutar-utar ngoten. Ya napa jare kanjeng Nabi? Allah menghapus alfi khotiatin, 1 juta kesalahan orang itu dihapus sama Allah. Mari ngoten. Wa rafa'a annu alfi darajatin, Allah mengangkat untuknya 1 juta derajat. Wa katabalahu alfi hasanat, dan Allah mencatat untuknya 1 juta kebaikan. Bayangkan liwat teng pasar cuma zikir mau ngoten tok niku dicatat oleh Allah 1 juta kebaikan, diangkat oleh Allah 1 juta derajat, diampuni oleh Allah 1 juta kesalahan. Perhatikan sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar, mereka senang untuk masuk ke dalam pasar, bukan mencari untung, mboten dodolan, tapi tujuannya mau wirid niki lho. Mau wirid niki. Cek mendapatkan jaminan. Coba nek 1 hari 2 kali liwat di pasar, ini kan pasar niki. Sampai dalam pasar niki. Liwat niku, moco niku. Wis istimewa niku. Istimewa, bayangkan. Nek kapan jenengan liwati ping kalih, ping 3 setiap liwat niku moco berapa? Masya Allah, mampu menghitung. Ya. Ayat kursi sih moco setiap sholat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, sampai niku. Wah, niku istimewa nih. Sekalipun dosa kita sebanyak buih lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma maca niki tok. Ngeten kadang-kadang kalau si maca are wong tambah yudan niki.
Imam maca ijen di jarno ae. Ya Allah. Man. Lah ini kan gara-gara mendasari hidup dengan ketakwaan. Nih, keuntungan nggak akan bisa dihitung. Sampai Sayyidina Umar ditanggleti kali sahabat sinten niki Ubay. Nggih, Sayyidina Umar ditanggleti. Mahya taqwa. Wahai Umar, menurut jenengan niku dos pundi definisi takwa niku? Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Umar ditanggleti ngoten niku mboten dijawab tapi malah damel analogi. Balik bertanya, hal akhadta tariqan dza syauqin, sampean tahu liwat di dalan sing akeh durinya, sing akeh ranjaune, sing akeh belinge. Ginate Sayyidina Umar kula liwat dalan sing kaya ngoten niku. Apa? Famadza amil tafi? Apa yang kau lakukan ketika Anda lewat di jalan yang banyak durinya? Kita samartu wa tahadzartu. Nggih kula hati-hati mlakune kalem-kalem cek mboten sampai kecocok eri. Hakadza hiya taqwa. Ya ngono iku lho ketakwaan itu. Artinya apa? Hidup di dunia ini selalu berhati-hati, ngomong ojo asal jeplak. Melangkah ya ojo asal melangkah, diperhitungkan terlebih dahulu. Oleh ndak aku ngene iki menurut agama? Api ndak aku nih kabak ngomong ngene iki? Membawa maslahan ndak ketika aku bergerak seperti ini? Lu ngoten. Penuh dengan kehati-hatian, ojo nggon es keliru baru menyesal. Salah. Orang Islam niku berpikir terlebih dahulu baru beramal. Tafakkar tsumma amal, terus izin haddad. Mikir dhisik, angan-anganan dhisik baru beramal. Kayak tukang jahit klambi lho, ora usah mau gunting-gunting ngeten. Nggih mboten lah nggih. Masa mau dijahit. Nggih mboten lah. Diukur, ngepas, baru gamelan lek mau digunting mboten dadi klambi. Nah, itulah nilai ketakwaan. Mereka dapat sakit ngukur lah hadiah takwa. Wah luar biasa. Semua urusan dimudahkan oleh Allah, kan? Selalu diberi solusi setiap menemukan kesulitan. Bahkan enten cerita hadis Haddasana Abdullah bin Zaid bin Aslam an abihi an jaddihi. Sayyidina Aslam, beliau mengatakan, aku pernah berjalan di waktu malam mengelilingi Madinah bersama dengan Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini kalau malam melihat kondisi warganya yang ada di kota Madinah. Saat itu dibarengi kali Aslam, Sayyidina Aslam. Wawa ya Izul Madinah ayah, ketika Sayyidina Umar niki mengelilingi kota Madinah ingin mengetahui kondisi rakyatnya, warganya, tiba-tiba Sayyidina Umar merasa letih. Ini maklum lah dalune nggih mboten nate sare, awane didamel ngladeni masyarakat, otomatis letih niku. Akhire sendenan ndek tembok. Fattaka ala janibi jidarin fi jaufil laili. Sayyidina Umar sendenan di temboke wargae ngriyane tiang di pertengahan malam karena keletihan niku mboten nerusaken keliling. Nalikane sendenan ngeten niki fa idzan imra'atun taqulu libnatiha ya benata. Tiba-tiba Sayyidina Umar ketika sendenan ngeten niki mendengarkan diskusi antara ibu dengan putrinya. Ya apa diskusi ini? Anak wedokku, perawanku, tangiyo nak, ojo turu ae. Napa Abu? Kumi ila dzalikal laban famzikihi bil ma. Ayo saiki wae nyambut gawe nang dicampur iku susune karo banyu. Selak kesubuhan. Nek wis sobong kok gak iso ngira-ngira berapa ukuran air yang dicampur dengan susu. Nang dicampur iku banyune ambek susu.
Selak kate digawa nang pasar ambek ibu, kate didol. Susu campur. Dadi banyu diregani susu. Ya untung niki. Ya napa jari anake? Faqalat ya ummata wa ma alimti makana min azmati amiril mukminin. We ibu, sampean mboten kepireng undang-undangnya pemerintah melarang warganya menjual susu bercampur dengan air. Niku undang-undang pemerintah ngoten sing. Iya. Hal yang jadi undang-undang itu yang bersifat agama ngoten, syariat. Iya. Presiden ngelarang warganya menjual susu bercampur air. Saat itu presiden Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar jawabnya niki kerung. Ya lah bajare ibu Faqalat wa ma kana min azmati ya bunayya. Apa ketetapan presiden? Gini wow, presiden ngelarang, menetapkan aturan kalau penjual susu nggak boleh dicampur dengan air. Nek pancen makso dicampur dengan air, resikonya mlebu penjara, nanti ditangkap. Ya apa jawaban ibu Faqalat laha ya benata kumi ila laban famdiki bil ma fa innaki fi maudhi'in la yaraka Umar wala munadi Umar. Wis talana nang tangiyo campuran banyu iki kelawan campuran susu iki kelawan banyu. Anda ini berada di satu tempat yang enggak dipantau oleh Umar, juga enggak dipantau oleh mata-matanya Umar. Kalau sing weruh pemerintah enggak weruh campuran wis. Sayyidina Umar padahal kepirengaken subhanallah. Niki lho. Hikmah wong gak turuan niku. Nek turu mesti krungu. Subhanallah. Akhirnya apa? Faqalat asabiyya lumiha. Bu, jari anak ingatan. Demi Allah, kula mboten bakal nurut nang pangeran di saat banyak orang, tapi mendurhakai Allah di saat tidak ada orang. Nek di ngarepe wong kula ngetok-ngetokno orang yang amanah, bareng gak ono wong kula khianat. Saya enggak seperti itu, Bu. Saya enggak mau. Subhanallah. Jari ini anake, kerana mboten purun. Jari Sayyidina Umar matur ngeten tentang Aslam. Hei Aslam. Dalam ya Amirul Mukminin, tengerono omahe iki. Tengerono omahe iki. Kayak ono nomor ditengeri. Terus deloken ibu sing ndi sing diarok ambek anake sing sapa? Mungkin anake enggak ada kata, nggih kan? Tengerono anake sing ndi anake sing dialog iku mang. Terus ibuke tengerono bisa ditengeri. Oh nggih Sayyidina Umar. Ya wis ayo mulih. Mantul. Injing-injing Sayyidina Umar ngelombakan yugane. Anak-anak kabeh demi Allah. Ngene. Siapa di antara sampean sing butuh pembantu? Atau siapa di antara kalian yang butuh istri? Yang butuh istri, demi Allah. Andai kata aku iki mangsih layak, artinya sih pantes, tidak satu pun orang aku biarkan untuk ngelangkai aku. Tak pek dhewe iki wong wedok iki. Ngoten. Aja sampai di sisi wong. Nek panjen aku sih pantes, Sayyidina Umar. Enten apa Umar? Iki anak wedok kepinta pek mantu. Jadi Sayyidina Abdullah, Maizauja, kula pun gak ada garwa. Jadi sing Abdurrahman, kula nggih pun gak ada garwa. Asim, kula sing dereng gak ada garwa. Ya wis. Ayo Sim, meni melok nang aku. Dijak ngono. Langsung lamar. Langsung dilamar. Akhirnya barokah kejujuran, ketakwaan, wedinang pangeran ngemelandasi hidupnya dengan nilai ketakwaan kepada Allah, dipek mantu Amiril Mukminin. Dipek mantu kali Amirul Mukminin melahirkan seorang wanita. Dari wanita inilah melahirkan khalifah yang kelima yang dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Lahir muncul seorang pemimpin, seorang tokoh berkat neneknya yang jujur, tidak berani berkhianat saat menjual susu niki. Wow. Para rawuh ingkang sangat kawulaman, seperti itulah keuntungan orang yang melandasi hidupnya dengan nilai ketakwaan. Tapi nek melandasi hidupnya dengan duniawi, modal uripe cuma donya, sangatlah rugi.
lisan gak akan mampu menghitung kerugian agama orang tersebut. Lah kenapa? Untuk sak monten dibuat. Nah, kebebasan surga diabaikan, kebebasan kemunafikan diabaikan, derajat 1 juta diabaikan. Apa ya bingung ambek dunya. Kadang-kadang gara-gara dunya gak poso, gak sembahyang. Naudzubillahi min dzalik. Nggih, muga-muga sekelumit ilmu yang sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dibarengi kelawan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Inilah modal yang terbaik dalam kehidupan. Napa niku modal terbaik dalam kehidupan? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya modal takwa, enggak akan mampu lisan menghitung keuntungan yang akan kita dapatkan. Semoga kalau kali panjenengan kesangi dilandasi kalian Gusti Allah dengan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bisirri asraril Fatihah. Jelas para rawuh nggih? Nggih, cekap nggih. Nggih, niki mawon ingat saged dalam aturaken kirang langkung nyuwun agung pangapunten wallahul muwaffiq.